Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi mengenai rekrutmen guru ASN P3K. Nah, ada juga beberapa informasi langsung dari pemerintah daerah, sekaligus informasi mengenai pendaftaran atau pemilihan formasi lah begitu rekan-rekan ya, Bapak Ibu ya, di akun SSCSN masing-masing. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama, admin di sini akan bagikan informasi dari salah satu pemerintah daerah dan kita bisa dengarkan bersama-sama. Dia mengatakan bahwa GDT tahun ini diserahkan kepada daerah masing-masing untuk membuat formasinya. Saya belum ketawa ini, belum saya tepuk tangan. Aduh, saya bilang ikan biasa. Nah, saya bawa tim saya suka-suka karena dia yang akan ikut data nanti. Ketika beliau mengatakan dan akan diintervensi dari APB. Nah, pertanyaannya langsung ini yang jadi betul saya. Kalau disuruh membuat formasi sebanyak-banyaknya dibuatkan di APBD dong, kesahat kita. Ya. Tapi ketika dibuatkan di APBN, ya inilah baru saya bilang gitu. Akhirnya saya jelas apa kabar, insya Allah kita akan input data yang kita bawa ini. Nah, dipaparkan kriteria penginputan data itu yang pertama adalah yang lulus passing grade. Alhamdulillah rekan-rekan ya, yang lulus passing grade. Alhamdulillah sudah selesai kita input Bapak Ibu sejumlah sekitar 2.198 untuk tahun ini. 2000 lebih rekan-rekan ya. Doa Bapak Ibu ya, kita ini kan dalam usaha dan ikhtiar itu butuh doa. Jangan sampai dia berubah pemerintah ini. Karena terus terang saja, ketika saya di PKPSDM baru seminggu ada undang peraturan pemerintah nomor 8 itu dirubah. Tidak sampai seminggu Bapak Ibu, ubah lagi menjadi peraturan pemerintah nomor 6 tentang ASN. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu ya, pemerintah pusat istiqomah terhadap apa yang sudah kita input yang 2.198 itu yang saya mohon kepada kita semua Bapak Ibu guru agar kita diberikan kemudahan terhadap guru-guru kita yang selama ini usia sudah senja bahkan punya anak 2, 3, 4. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita pastikan mereka untuk kita buatkan formasi di seluruh Jawa Timur. Jawa Timur. Nanti tahun 2023 kita akan input yang sudah tes ya. Yang sudah tes. Nah, tahun 2024 nanti baru kemudian dia normal kembali, yaitu formasinya sejumlah yang pensiun. Jangan kemudian Anda berpikir, Pak Kadis bisa kita nyalin ini yang tes tapi tidak lulus passing grade, kemudian bisa menyalin yang passing grade. Tidak bisa. Tidak bisa rekan-rekan ya. Karena semua data Fix. Semua Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu percaya terhadap iming-iming mengatakan. Oke, jelas rekan-rekan ya. Jangan percaya dengan iming-iming, dan yang tidak lolos passing grade tidak bisa menyalip yang lolos passing grade. Tidak ada cara apapun. Itu tidak dibenarkan rekan-rekan ya. Nah, ini resmi dari pemerintah Jawa Timur rekan-rekan ya. Dan di sini kita bisa lihat ini masih sangat-sangat baru, disampaikan pada tanggal 24 Agustus. Nah, rekan-rekan ya. Oke, jadi yang didahulukan yang lolos passing grade. Tidak ada istilah mendahulukan yang belum lolos. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya admin juga mendapatkan informasi dari Kota Padang, Diskominfo ya. Sekda Padang demo guru, saya sedih. Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang, Andre Harmadi Algamar mengaku sedih setelah menyaksikan demonstrasi yang dilakukan guru honorer pada 22 Agustus.
Dirinya tak menyangka guru yang seharusnya digugu dan ditiru ikut turun ke jalan melakukan unjuk rasa kepada wali kota Padang. Karena orang tua saya guru, ketika melihat guru honorer melakukan demo, saya sedih, ujarnya, saat membuka pembekalan bagi ratusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2021 di Balai Kota Padang Selasa 23 Agustus. Nah, ini rekan-rekan ya dokumentasinya. Disesalkan Andre, seharusnya demonstrasi itu tidak perlu terjadi asalkan guru honorer menyampaikan aspirasinya secara baik. Nah, tapi mungkin gurunya sudah menyampaikan secara baik tapi tidak direspon ya. Mungkin seperti secara tertulis atau melakukan dialog. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh Pak Andika. Kita harus melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dengan cara yang baik. Nah, ini yang diinginkan juga dari wali kota, rekan-rekan ya, atau sekretaris daerah Kota Padang. Banyak cara menyampaikan aspirasi. Apalagi saluran komunikasi tidak tertutup, jadi tidak perlu melakukan demonstrasi. Andre mengatakan bahwa hingga saat ini ibu kota Padang saja yang bermasalah dalam hal penerimaan P3K. Akan tetapi ada kurang lebih 180 kabupaten atau kota di Indonesia yang mengalami hal serupa. Jadi di sini bukan cuma di Kota Padang ya. Dengan demonstrasi tersebut, tujuan tidak tercapai, malah malu yang kita dapat. Seperti diketahui, sebanyak 1.228 guru honorer di Kota Padang lolos passing grade. Mereka menuntut agar segera diangkat menjadi P3K. Ribuan guru honorer itu turun ke jalan. Nah, ini kan memang mereka sudah mencapai passing grade begitu, hanya mereka ingin memastikan apakah mereka bisa mendapatkan formasi atau tidak, seperti itu. Rekan-rekannya pastinya. Saya menyayangkan para guru mampu menunggu selama 14 tahun agar dapat menjadi honorer. Namun kini kok hanya menunggu beberapa bulan saja tidak bisa. Artinya mereka bisa bertahan menjadi guru honorer belasan tahun, namun beberapa bulan saja menunggu kepastiannya mereka tidak bisa, katanya. Dijelaskan Andre, Pemkop Padang tidak sembrono dalam pengangkatan P3K, apalagi diperlukan biaya tidak kecil setiap tahunnya untuk menggaji guru honorer yang berasal dari APBD, karena memang ini gajinya katanya dari anggaran pendapatan belanja daerah. Karena itu saya harapkan semua guru honorer agar bersabar. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, diminta bersabar. Pastinya juga daerah lain Pemdanya seperti itu. Sementara itu sebanyak 426 orang guru P3K yang lulus di tahun 2021 mendapatkan pembekalan selama sehari. Mereka diberi bekal ilmu pemerintahan dari Kepala Kanrek 13 ya. Ini kurang jelas. BKN. Tujuan pembekalan ini untuk membentuk ASN profesional serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, ungkap Kepala BKPSDM Kota Padang. Nah, ini Bapak Ibu ya, dokumentasinya diberikan pembekalan. Jadi dari pemerintah Kota Padang menginginkan agar guru-guru di sana, jadi semoga saja ada yang dari Padang yang lagi menonton, tidak perlu demo gitu rekan-rekannya. Silahkan ditunggu saja pembukaannya atau seleksinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini admin mendapatkan informasi mengenai pembukaan akun. Nah, ini sudah diinformasikan pembukaan akun rekan-rekan ya. Dan ini dari salah satu media chatting seperti itu rekan-rekan ya. Adakah info yang valid dan lelah di PHP? Nah, dia pertanyakan kebenaran jadwal ini. Waalaikumsalam Pak. Betul, jadwal Juknis awal September. Pembukaan akun di minggu ketiga. Kita siap-siap ya katanya. Namun kita rekan-rekan ya, kita tetap menunggu. Nah, kita tetap menunggu karena sejauh ini sesuai yang disampaikan oleh Abah Subagja, memang itu sudah sesuai ya dengan jadwal tersebut. Nah, seperti ini contohnya juga mengenai serah terima berita acara naskah soal atau transfer soal itu mengenai seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara P3K dari Sekretaris Jenderal Kependikbudristek. Dalam hal ini Ibu Soeharti kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny di Jakarta, Senin 29 Agustus. Nah,
jadwal ini memang sudah sesuai. Jika kita melihat jadwal yang pernah dipaparkan oleh Pan RB, dalam hal ini oleh Bapak Abbas Subagja, memang benar rekan-rekannya. Ini mengenai transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022, rekan-rekannya. Ini di minggu ke-4 Agustus. Nah, kita lihat tadi ini kan tanggal 29 Agustus. Nah, ini kan sudah masuk pada minggu ke-4. Rekan-rekan juga bisa mengecek secara langsung di website resmi daripada Pan RB untuk membaca lebih jelasnya, rekan-rekannya. Nah, bisa membaca lebih jelasnya di sana. Ternyata untuk naskah soal P3K itu sudah diberikan, rekan-rekannya. Nah, selanjutnya disampaikan kemarin juga bahwa rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan keputusan menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah itu direncanakan pada 1 September. Nah, hari ini itu sudah 30 Agustus, rekan-rekannya. Semoga saja pada tanggal 1 September nanti. Nah, ini juga rakor pengadaan ASN tahun 2022 tentang penyerahan keputusan menteri benar-benar dilaksanakan. Nah, karena ini sudah terbukti, rekan-rekan ya, ini sudah terbukti. Jika ini juga terbukti, juga per 1 September ini juga terbukti, maka kita sudah bisa melakukan prediksi bahwa jadwal yang pernah disampaikan oleh Kemenpan RB ini tidak melenceng atau tidak molor, rekan-rekan ya. Minggu ketiga dan minggu keempat September sudah bisa melihat perubahan di akun SSCASN. Dalam artian sudah bisa melakukan pemilihan mungkin seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Tapi kita tunggu selanjutnya, semoga saja sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Panselnas. Dan terakhir, di sini admin akan bagikan informasi dari pemerintah Kota Makassar, di mana mengusulkan 760 formasi untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari jumlah itu tidak ada usulan untuk penerimaan tenaga kesehatan. Nah, kita langsung saja di sini kita lihat. Diketahui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Makassar awalnya mengusulkan cuma 500. Nah, selanjutnya ditambah menjadi 760 formasi. Rinciannya 695 tenaga guru dan sisanya tenaga teknis, yaitu 65. Jadi lagi-lagi guru di sini diprioritaskan jumlahnya dalam usulan kebutuhan. Alhamdulillah, rekan-rekan ya. Jadi mengenai jadwal ini, rekan-rekan ya, semoga saja tidak molor lagi. Nah, rekan-rekan ya, kita tinggal menunggu informasi selanjutnya. Lebih dan kurangnya wabarakatuh.